Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar nih mengenai Kruskal-Wallis H-test dan Friedman test. Ingat ya teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah ngomongin nih tentang alternatif teknik statistik untuk parametrik, itu statistik non-parametrik, di mana t-test independent sample itu bisa digantikan dengan Mann-Whitney U-test, terus t-test dependent sample bisa digantikan dengan Wilcoxon sign rank test, lalu one-way ANOVA itu bisa digantikan dengan Kruskal-Wallis H-test, dan ada satu lagi nih yaitu repeated measure ANOVA bisa digantikan dengan Friedman test. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang Kruskal-Wallis H-test dan Friedman test. Sekali lagi, jangan lupa mengenai research design yang kita gunakan ya teman-teman. Untuk between subject design, kita bisa gunakan Kruskal-Wallis H-test. Kalau within subject atau match subject design, kita bisa gunakan Friedman test. Nah, sekarang kita ngomongin dulu tentang Kruskal-Wallis ya teman-teman. Apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama seperti biasa ya, kalau kita perlu melakukan state the hypothesis. Pada slide ini ada contoh untuk hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya. Lalu yang kedua, kita perlu locate the critical region. Seperti biasa, kita cari nih critical value-nya berapa sih dengan menggunakan DF. Nah, DF-nya ini kita dapatkan dari nilai kelompok dikurangin 1. Lalu, kita perlu melakukan compute the H-score. Nah, ingat ya teman-teman, kalau di statistik non-parametrik, kita harus mengubah data kita menjadi skala ordinal. Jadi, kita harus melakukan ranking data. Misalkan contoh, kita mendapatkan datanya seperti ini ya teman-teman. Ada metode 1, metode 2, dan metode 3. Nah, terus kita lakukan ranking dengan menggabungkan semua nilai-nilai tersebut. Kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu, dari situ kita bisa tahu nih ranknya berapa. Rank 1 itu, misalkan di sini contohnya skornya 3, dan seterusnya. Nah, kan tadi ada metodenya ya, teman-teman. Metodenya itu jangan sampai kita hapus ya, teman-teman. Jadi di sini kita ada contohnya, ada tulisan metodenya juga. Nah, setelah itu kita tambahkan nih rank-ranknya. Untuk rank yang di metode 3, itu kita tambahkan 1, tambah 3. Misalkan seterusnya di bawahnya tuh ada lagi tuh yang 3 gitu kan. Metode 3, ranknya 4 misalkan. Nah, itu nanti dapat hasilnya 6. Terus juga kalau misalkan yang metode 2 berapa, yang metode 1 tuh berapa ranknya. Nah, kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah dijumlahkan, apa sih yang kita harus lakukan? Nah, kita perlu hitung hasil H-nya dengan menggunakan rumus ini, teman-teman. Nah, kalau kayak gitu, kita udah dapet nih H-nya. Apa sih yang kita harus lakukan? Seperti biasa, kita harus make decision, dimana kalau H hitung lebih besar daripada H tabel, atau critical value-nya, maka H0 ditolak. Sedangkan kalau H hitungnya itu masih lebih kecil dibandingkan H tabel atau critical value-nya, maka H0 gagal ditolak. Nah, sesimpel itu sih untuk ngomongin Kruskal-Wallis H-test. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang Friedman test. Yang pertama, apa sih yang perlu dilakukan? Seperti biasa ya teman-teman, kalau kita perlu state the hypothesis. Nah, hipotesisnya ini kurang lebih sama sih sama Kruskal-Wallis. Dengan itu ada tulisannya H0-nya adalah theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta 3. Nah, untuk selanjutnya kita perlu yang namanya locate the critical value. Sama nih, kita harus cari critical value-nya. Kebetulan caranya sama dengan menggunakan DF, yaitu sama dengan K-1. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita perlu meranking data untuk mendapatkan si F-nya nih. Nah, contohnya ada seperti ini ya teman-teman datanya. Contohnya kita mengambil 3 data dari satu orang yang sama gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih cara merankingnya? Kali ini sedikit berbeda nih teman-teman cara merankingnya. Kalau yang kali ini, kita lihat nih ya next-nya. Kita meranking di dalam si pesertanya aja, nilainya dari, jadi misalkan peserta 1 nih,
Kan dia dapat nilai metode 1 16, metode 2 itu 13, metode 3 tuh 12. Jadi kita ranking dulu dari 3 ini. Mana sih yang paling kecil? Yang 12. Oh, jadi kita tulisnya di metode 1 tuh, oh, untuk partisipan 1, metode 1 itu ranking 3, metode 2 itu ranking 2, dan metode 3 itu ranking 1. Jadi kita ranking di dalam partisipannya sendiri. Nilainya mereka tuh kita ranking dari 1 sampai 3. Nah, setelah itu apa yang kita perlu lakukan? Kita tinggal tambahkan aja sih ranking-ranking ini. Ranking di metode 1 kita tambahkan ke bawah, dapat hasilnya 19. Selanjutnya kalau untuk metode 2 rankingnya 11, metode 3 tuh rankingnya 12. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, kalau untuk si Friedman test, kita merankingnya di dalam si partisipannya. Kalau misalkan ada 5 data, berarti ada ranking range-nya dari 1 sampai 5 di setiap partisipan. Nah, setelah kita melakukan ranking, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, kita menghitung F-nya dengan menggunakan rumus ini nih teman-teman. Nah, setelah itu, apa yang kita perlu lakukan? Kita harus make the decision, seperti biasa. Kalau FR hitung lebih besar daripada FR tabel, artinya H0 ditolak. Kalau FR hitung lebih kurang daripada FR tabel, artinya H0 gagal ditolak. Oke, sebenarnya itu aja sih teman-teman mengenai si Kruskal-Wallis Age Test dan Friedman Test. Memang lebih simpel ya teman-teman dibandingin statistik yang parametrik. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang harus dilakukan? Ada juga yang namanya uji posok nih teman-teman. Nah, uji posok ini teman-teman bisa lihat lebih lanjut di buku Corder. Gitu teman-teman. Bye-bye!